Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu di tengah sibuknya aktivitas Anda di rumah. Baik, senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Pemirsa, hari ini berbicara mengenai lembaga ambil zakat, infak, dan sedekah Nadatul Ulama atau yang biasa kita sebut dengan Lazisnu. Ini ternyata hadir untuk berkomitmen sebagai pengelola dana masyarakat yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat seperti itu. Nah, kita hari ini akan menengok dan mengenal lebih dekat tentang Lazisnu dalam tema perbincangan kali ini, yaitu kiprah Lazisnu Kota Pekalongan mendekatkan surga dengan rumah. Pemirsa, saya tidak sendirian, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kompeten dan luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, ini ada dari Pak Bani Adam ZA ya, selaku Ketua Lazisnu Kota Pekalongan. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Oke, kesibukannya apa saja ini Pak? Ya, ngurusi NU Mbak. Oh, ngurusi NU, baik. Selain itu Pak? Selain itu kita ya berkeluarga lah. Berkeluarga ya, seperti itu ya, luar biasa. Baik, selain ada Pak Bani Adam, di sebelah saya ada yang tampan juga. Luar biasa, ini ada Mas Riza Arkan. Saya manggilnya Mas Arkan ya. Oke, ini selaku dari Bendahara Lazisnu Kota Pekalongan, betul? Betul. Iya, bagaimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat juga ya Mas ya. Iya. Ini biar enak manggilnya Mas semua atau Pak Adam dan Pak Arkan ini? Mas aja lah. Mas. Oke, baiklah. Biar aman ya, biar nyaman seperti itu ya. Oke, Mas Arkan dan Mas Adam di sini sudah hadir pemirsa, dan kita akan langsung berbincang ini Mas Adam dan Mas Arkan mengenai kiprah dari Lazisnu sendiri, karena kita ingin mengenal lebih dekat bagaimana sih kiprah dari Lazisnu di Kota Pekalongan, bagaimana sejarahnya dan apa itu Lazisnu. Mungkin dari Mas Adam dulu dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Untuk Lazisnu ini berdirinya bersamaan dengan dibentuknya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Untuk tahunnya sih saya sedikit lupa, cuman di Kota Pekalongan itu kami, Mas Arkan dan saya, tergolong pengurus yang baru. Kami baru ditunjuk itu di bulan April. Oh, congratulations Pak. Di bulan April, kemudian masa berakhirnya itu di bulan Desember. Otomatis kami cuma punya waktu sekitar 8 bulanan lah. Kemudian untuk sejarahnya memang dari kami keterbatasan informasi. Yang kami ketahui bahwa di pengurus-pengurus yang sebelumnya, mulai dari tahun 2007 sampai sekarang itu sudah banyak pergantian. Kemudian juga banyak dinamika yang mengikuti perkembangan dari Lazisnu sendiri. Kemudian di Lazisnu kami tahun 2017 awal mula masa khidmat ya, masa khidmat NU itu kan untuk yang sekarang baru adanya 5 tahun. Dari 2017 yang saya ikuti 2017 sampai 2022 itu sudah berganti sekitar, kalau nggak salah 3 ya Mas, 3 kali pengurusan. Oke, baik, 3 kali ya Pak ya. Ya. Ya itu aja. Baik, luar biasa. Mungkin dari Mas Arkan ingin menambahkan nih sekilas tentang informasi mengenai Lazisnu itu sendiri seperti apa Mas Arkan? Untuk Lazisnu sendiri itu memang kita dengan keterbatasan waktu yang 8 bulan ini ya Mas Adam, ini memang waktu yang begitu singkat karena untuk Lazisnu sendiri kan lembaga amil zakat dan infak sodako itu programnya cukup banyak, dan
kalaupun kita dengan waktu 8 bulan itu kan sebenarnya cukup ya kurang. Akan tetapi waktu 8 bulan ini pun cukup lama ketika kita hanya santai-santai aja kan gitu Mas Adam ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahin. Baik, luar biasa. Kembali ke Mas Adam ini mengenai perbedaan mungkin dengan lembaga amil yang lain. Untuk Lazisnu ini seperti apa Mas Adam jika dilihat perbedaannya? Dipersilakan. Ya, dari induk organisasinya baca beda Mbak. Di Pekalongan itu ada Lazismu, MU, kemudian ada Lazisnu. Yang Lazismu itu kan induk organisasinya adalah Muhammadiyah. Kemudian Lazisnu Nahdlatul Ulama. Iya. Yang Lazismu itu fokusnya adalah pendidikan dan kesehatan. Kemudian kalau Lazisnu kita lebih dari pendidikan dan kesehatan. Dari ekonomi kita juga bisa masuk, kemudian dari kebencanaan kita masuk, kemudian dari berbagai aspek kehidupan kita juga masuk. Gampangannya sebelum lahir dan sesudah lahir itu semua diurusi NU. Nah, Lazisnu juga masuk ke situ. Bagaimana sebelum lahir ibu itu ketika mau melahirkan, kita nanti ada semacam bimbingan dari Kiai NU-nya, kemudian ada berbagai macam acara selamatan 7 bulanan, kemudian ada puputan juga, kemudian bahkan setelah meninggal pun acara tahlilan, haul dan segala macam itu semua diurusi oleh NU. Nah, Lazisnu bisa masuk ke situ dengan aspek-aspek yang memang memperhitungkan penerima yang manfaatnya dalam arti duafa. Di kami ada layanan kesehatan, program layanan kesehatan. Misalnya ada ibu hamil, ada ibu hamil atau yang mau melahirkan, itu kami misalnya kesulitan untuk mengakses bantuan kesehatan, di Lazisnu bisa mengusahakan. Kemudian ketika ada warga yang meninggal, kami juga menyediakan layanan ambulan gratis. Kemudian di tingkatan kepengurusan NU ada namanya kepengurusan di tingkat kelurahan, itu namanya PRNU, pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Ketika ada warganya meninggal, pengurus ranting ini nanti akan mengeluarkan dana, entah itu untuk biaya pemakaman, ulas, kemudian mungkin iuran atau semacam santunan duka cita untuk almarhum. Bahkan kalau warganya itu meninggalkan anak, katakanlah anak itu jadi anak yatim, maka nanti anak itu juga nanti ditanggung oleh pengurus ranting dengan menggunakan dana infak yang dikumpulkan oleh warga. Jadi gitu. Baik, luar biasa, cukup panjang sekali ya Mas Adam ya, berbicara tentang Lazisnu ini. Saya juga tertarik ke Mas Arkan membahas, ini kan berarti Mas Arkan dari bendahara seperti itu. Apa saja sih Mas, apakah Mas Arkan ini ikut andil dalam mengelola dana-dana yang masuk, dan seperti apa untuk alur bantuan yang hadir untuk Lazisnu sendiri? Dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Ayu. Mbak Ayu ya. Langsung lupa ya? Mohon maaf ya. Karena agak nervous ini Mbak Ayu. Oh gitu ya, oke. Santai saja, relax ya Mas. Mbak Ayu, kaitan dengan Lazisnu ini memang posisi kami atau saya ya, itu di bendahara. Adapun alur dari Lazisnu untuk Kota Pekalongan sendiri itu kan ada beberapa kepengurusan. Baik. Yakni untuk bagian pentasarufan itu ada, terus bagian fundraising itu juga ada. Adapun di bendahara sendiri itu melingkupi keduanya, karena kan bendahara ini muaranya atau front endnya dari ketika fundraising atau dalam arti penerimaan entah itu zakat, sedekah ataupun infak itu lewat dari tim fundraising. Nah nanti masuknya muaranya ke kita terlebih dahulu ke bendahara. Kami juga ada bagian administrasi. Terus
Setelah itu baru kita keluarkan dengan tim pentasarufan. Jadi memang dalam Lasisnu ini bagian itu sudah ya ada sendiri-sendiri seperti itu. Terus juga untuk Lasisnu sendiri itu memang di Kota Pekalongan posisinya saat ini itu sudah cukup masif kaitan dengan program-program yang ada. Itu yang pertama adanya program Koin NU ya. Itu adalah kotak infak Nahdlatul Ulama, dan juga yang saat ini masih menjadikan agenda rutin itu juga program santunan anak yatim setiap hari Jumat ya bulannya, entah itu di awal bulan ataupun di akhir bulan, seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, Mas Adam, melihat Lasisnu ini kan menempel dengan NU Care ya, Nahdlatul Ulama Care. Nah, ini apakah satu kesatuan atau seperti apa ini, Mas Adam? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ya, NU Care ini adalah rebranding dari Lasisnu, Mbak. Oh, oke. Ya, hanya rebranding. Kemudian ketika NU Care ini atau Lasisnu itu bergerak di kalangan umum, itu kan agak canggung ketika menggunakan lembaga amil zakat. Kita menggunakan nama NU Care. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya kan NU Peduli kan? Ya, NU Peduli ya. NU Peduli itu bisa melingkupi semua aspek. Tapi kalau Lasisnu kan bayangannya ini mau ditarik zakatnya, mau ditarik infaknya, itu gimana kan? Kalau NU Care ini kan bayangannya atau yang menjadi pemahaman yang kami harapkan oleh warga itu NU bisa hadir memberikan kepedulian, entah dari bidang kesehatan, sosial, keagamaan, pendidikan atau ekonomi. Jadi itu satu kesatuan, tidak terpisah. Tidak terpisah ya, tapi itu satu kesatuan dari Lasisnu itu sendiri. Betul. Nah, saya penasaran juga ini Mas Adam, berarti NU Care ini apakah salah satu bentuk strategi untuk Lasisnu menuju ke internasional atau seperti apa? Dipersilakan. Ya, kalau internasional sebenarnya dari zaman menggunakan nama Lasisnu itu sudah ada cabang kita di luar negeri. Wow. Di kita ini untuk yang lokal ada 388 cabang. Kemudian yang internasional atau di luar negeri ada 29 cabang. Itu juga terpengaruh atau berdasarkan ada atau tidaknya negara itu berdiri pengurus cabang istimewa. Kalau kita menyebutnya kalau luar negeri itu PCINU. PCINU. Ya, wah. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Itu keanggotaannya itu di luar negeri. Kemarin itu di Turki kalau nggak salah. Baik. Ketua umumnya adalah perempuan. Masih mahasiswa S2. Wow. Iya. Ini untuk pemirsa yang di rumah juga menumbuhkan rasa semangat ya seperti itu untuk berprestasi. Baik. Kemudian itu artinya kan negara-negara yang bisa dikatakan negara tujuan atau destinasi kalau beasiswa ya. Destinasi beasiswa itu rata-rata mahasiswanya itu yang baik S3 maupun S2, yang jalurnya dari PBNU maupun dari Kemenak itu akan diminta untuk menjadi pengurus cabang istimewa. Jadi rata-rata kebanyakan masih muda-muda. Iya, dipengaruhi oleh Gen Z seperti itu ya Mas Betul. Adam ya? Nah, itu otomatis juga nanti akan berpengaruh dalam pembentukan lembaganya. Di NU ini ada perangkat organisasi. Perangkat organisasi NU ada sekitar 18. Di antaranya adalah Lasisnu. Nah, kemudian karena NU-nya berdiri di luar negeri, otomatis lembaganya juga bertempat di luar negeri, dibentuk juga di sana. Di NU tercatat ada 29 negara, kemudian juga cabangnya. Dan relawan NU ada sekitar 10 juta di Indonesia. Wow,
sudah berkiprah sejauh itu ternyata ya, Iya, Mas sudah. Adam ya, tentang Lazisno ini. Baik, kita cut terlebih dahulu Mas Adam dan Mas Arkan, nanti kita kembali lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Yusita di Expose kali ini dan kita masuk ke segmen 2 masih dengan narasumber yang sama yaitu dengan Mas Adam dan Mas Arkan. Assalamualaikum kembali. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ini masih semangat ya Mas Arkan dan Mas Adam ya? Masih. Oke, kita masih berbicara banyak ini mengenai Lazisno seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya lagi mengenai dalam menjalankan program-program yang ada, tentunya pasti mengalami kendala seperti itu ya, Mas Adam ya dan Mas Arkan. Untuk kendala sendiri ini seperti apa? Mas Adam mungkin bisa menjawab. Ya, untuk program ini kan kita memang sudah didahului dengan rapat internal dulu dengan Dewan Syariah. Artinya dari dana infak yang terkumpul kita mau tasarufkan dalam bentuk apa. Kemudian kita sudah susun program-programnya. Nah, tinggal pelaksanaannya ini. Pelaksanaan adalah siapa yang menjalankan program ini. Di kami kendalanya memang dari pengurus itu ada 8 orang, hanya 8 orang. Sementara kalau pengurus yang lalu itu ada sekitar 20 lebih. Kenapa hanya 8 orang? Karena kami hanya mengejar waktu sampai bulan Desember. Program-programnya sudah ditetapkan dan tinggal menjalankan saja. Nah, karena keterbatasan jumlah personil, Baik. 8 orang ini bisa dikatakan cukup, bisa dikatakan kurang. Cukup itu kalau komunikasinya intens, kami bisa ketemu, bisa menjalankan program dengan pas. Kemudian kalau kebetulan masing-masing dari personil itu ada kegiatan sendiri-sendiri, yaitu yang repot. Jadi memang kendala yang pertama adalah kesibukan. Kesibukan masing-masing personil ya, seperti itu ya Mas Adam ya. Kemudian tapi kami komitmen ketika sudah diketok untuk menjalankan program, mau tidak mau di bulan ini harus dilaksanakan. Seperti kemarin santunan anak yatim. Kemudian di kami juga sebenarnya ada model kerjasama pelaksanaan program. Kayak yang ini santunan anak yatim kemarin itu kami kerjasama dengan muslimat. Karena ibu-ibu muslimat ini yang biasanya berinteraksi langsung dengan anak-anak yatim di tingkat kelurahan. Beliau-beliau yang memegang data anak yatim satu kota Pekalongan. Dan memang ternyata ibu-ibu muslimat ini punya yayasannya. Yayasan namanya Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama. Dia punya datanya, data anak yatim, anak piatu atau yatim piatu hingga janda janda. Itu. Jadi alhamdulillah tertolong. Nah, kemudian karena Lazisno ini basisnya bukan lembaga amil zakat yang umum, artinya kami punya induk organisasi. Di NU ada badan-badan otonom juga yang sering kami ajak komunikasi, sering ketemu personil-personilnya. Alhamdulillah bisa membantu kami dalam melaksanakan program. Di Ansor ada, kemudian di Muslimat, Fatayat, hingga tingkat pelajar pun juga ada Mbak, Ibnu IPPNU. Jadi untuk tenaga, walaupun kami cuma 8 personil, tetapi ketika minta bantuan ke teman-teman Banom, badan otonom, mereka sangat senang untuk membantu kita. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah mungkin soal peralatan peralatan memang kami masih minim. Infrastruktur gitu ya. Infrastrukturnya masih minim. Kami belum punya mobil operasional, hanya mengandalkan kendaraan pribadi sendiri. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kami. Kemudian ambulan pun hanya 1, sementara permintaan dari warga itu banyak sekali. Pagi tadi ada permintaan untuk mengantarkan anak umur 10 tahun berobat ke Karyadi.
begitu umur 10 tahun penyakitnya adalah penyakit dalam. Kami langsung kontak ke keluarga, ternyata ini adalah kontrol ketiga. Memang ketika dijemput ke sana, keadaan rumahnya atau kondisi keluarganya memang termasuk golongan duafa. Dan ini kami bebaskan untuk administrasi ambulan, artinya kami layani dengan gratis. Wow, ternyata ya di kesehatan pun ikut andil seperti itu ya Mas Adam ya. Betul. Baik, luar biasa. Mas Arkan, spirit apa yang Mas Arkan bawa untuk Lazisnu ini Mas Arkan? Ya, jadi di Lazisnu ini karena memang ini kan merupakan suatu lembaga nirlaba ya dari Nahdlatul Ulama, yang mana memang ini itu sebagai ya jalur kami, jalur saya untuk berkhidmah di NU. Itu yang pertama, karena memang basic itu kenapa saya dipilih Mas Adam ya. Jadi saat itu saya tiba-tiba ya ditelepon aja sama Mas Adam untuk bisa gabung, untuk bisa berkhidmah di Lazisnu. Jadi spirit yang memang saat ini masih terus ada, karena ini merupakan suatu lembaga yang tidak hanya sosial, tapi juga di sini kita bisa berkhidmah di organisasi besar Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang wow, menjadi luar spirit biasa. saya. Baik. Mas Arkan ini mantan ketua cabang Oh. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Wow. Tahun berapa, Mas? Oke. Tahun berapa itu Mas? Itu di tahun 2017 sampai 2019. Ya. Oh wow. Luar biasa ya. Ternyata cukup berprestasi seperti itu ya Mas Arkan ya. Baik, untuk Mas Adam sendiri, spirit apa sih Mas yang Mas bawa nih untuk Lazisnu? Kalau saya sih cuman hikmah aja Mbak. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Ketum PBNU bahwa Nahdlatul Ulama ini fungsinya adalah pelayan umat. Artinya melayani umat baik itu dari kebutuhan sebelum lahir sampai meninggal atau sudah meninggal, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nah dari situ kami yang ada di Lazisnu terutama yang dulunya berangkat dari Banom, Mas Arkan dulunya Ibnu, saya juga dulunya Ibnu dan teman-teman lain yang awalnya berangkat dari Banom. Ketika di Banom itu kita belajar hikmah dulu, belajar hikmah bagaimana melayani masyarakat. Kemudian ketika ditunjuk sebagai pengurus, otomatis ilmu yang kami dapatkan ketika di Banom, hikmah di Banom kami terapkan. Jadi memang benar-benar yang kami pegangi adalah hikmah kepada NU-nya. Karena kalau sudah pegangan itu, gampangannya itu sudah ditanggung, Mbak. Kalau kami masih percaya bahwa apa yang menjadi makolahnya para kiai, masyayikh pendiri NU itu sudah pasti jaminan untuk kami. Di antaranya adalah kami kepingin, kalau saya sendiri ingin anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kemudian ada makalah yang menyebutkan barang siapa yang ikhlas ngurusi NU, insya Allah anak turunnya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Gitu. Kalau saya cuma itu sih. Mungkin yang teman-teman yang berkhidmah di NU juga masing-masing punya semangat sendiri. Iya, gitu. Betul. Wah, luar biasa ya. Oke, baik. Mas Adam, ini saya juga penasaran seperti itu. Tadi kan sempat dibahas beberapa program-program yang ada di Lazisnu ya, seperti koin, kemudian ada gerakan bersedekah dengan kaleng sedekah, seperti itu. Nah, ini seperti apa sih Mas Adam? Mungkin bisa diceritakan kembali, kemudian program-program secara umum dari Lazisnu itu apa saja? Di Lazisnu ada 3 program. Program pertama penghimpunan atau fundraising, yang kedua pentasarufan, yang ketiga adalah manajemen amil. Manajemen amil ini kami khususkan untuk pembenahan manajerial atau kepengurusan Lazisnu, baik internal maupun nanti yang mengakar hingga ke tingkat ranting. Kemudian di program yang pertama penghimpunan, kami ada program Koin NU. Itu seperti apa? Koin NU ini adalah program sedekah atau infak.
menggunakan media kaleng. Kalau dulu diawali menggunakan kotak, Mbak. Kotak ya, Iya. sekarang kaleng ya. Sekarang kaleng. Makanya Oke. singkatannya kan Koin NU, Kotak Infak Nahdlatul Ulama. Dulu pakai kotak ukurannya 9x9x9 kubus. Kemudian ketika mau memulai program Koin NU di Kota Pekalongan, kalau nggak salah tahun 2016 akhir, kami mencari media itu, media tempat infak, kesulitan. Kami cari di marketplace, ketemu kaleng tabungan atau celengan yang bawahnya itu bisa dibuka. Kenapa tidak ini? Kami usulkan ke pengurus cabang, kalau ini bagaimana? Iya, pakai itu, nanti tempel stiker aja. Akhirnya dari tahun 2016 kami pengadaan kaleng sekitar 2000, awalnya 2000, kemudian sampai sekarang sudah hampir 6000 kaleng. Dari 6000 kaleng itu kami sebar ke tiap ranting, di tiap ranting. Nah, sasarannya adalah warga NU, kemudian selain warga NU juga bisa, artinya non NU, kemudian bahkan non Muslim juga boleh. Karena Koin NU yang kami gerakkan ini adalah gerakan kemanusiaan. Karena tujuan dari Koin NU ketika ditasarufkan, kami tidak memandang dia orang NU atau bukan, kemudian dia Muslim atau bukan. Kalau atas nama kemanusiaan itu berarti kan semua harus Ya, harus betul. dilayani. Maka masing-masing munfik, kalau kami menyebut munfik, itu boleh menyedekahkan, mau sehari 1000, mau sehari 5000, atau bahkan sehari lebih dari 100.000 juga bisa. Tapi kami mengharapkan sisa dari uang belanja Bapak Ibu semua itu bisa disedekahkan lewat Koin NU. Harapannya sih sisanya itu tidak lebih, maksudnya sisanya itu lebih dari 500 lah gitu. Jadi tidak ada angka minimalnya. Kemudian selain Koin NU, kami juga ada program Kotak Infak Usaha. Ini seperti apa ini Mas Adam? Kotak infak usaha. Betul. Kotak Infak Usaha ini kami menyasar tempat-tempat usaha. Kami di situ taruh kotak infak. Ya sebenarnya sama sih dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Cuman kami ada perbedaannya, Mbak. Kami sebenarnya ingin berinteraksi dengan pemilik usaha itu. Sebenarnya kami menyasar ke pengusaha-pengusaha NU yang memang dari segi pemasukan itu bisa dikatakan masih minim. Yang menjadi sasaran itu bukan pemilik usahanya, tapi dari konsumennya. Oh, itu Atau menjadi salah satu kendala juga ya Mas Adam ya? Betul. Aha. Konsumennya. Seringkali kan kotak infak usaha atau kami sebut KIU nggih. KIU itu ketika kami datangi isinya masih sedikit. Nah, isinya masih sedikit. Kemudian dari situ nanti petugas akan berinteraksi atau ya gampangannya berhubungan dengan pengusahanya. Ini kenapa kok usahanya dilihat dari pendapatan infaknya kok masih rendah? Jangan-jangan usahanya itu terhambat. Nah, di situ nanti kami bisa masukkan pengusaha-pengusaha NU yang ikut tergabung dalam program KIU. Kami masukkan dalam satu grup yang nantinya akan menjadi sasaran dari programnya LPNU. Kami kerjasama dengan LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Di situ nanti kita manut dengan LPNU, pengusaha-pengusaha ini yang memang dari usahanya bisa dikatakan pendapatannya rendah, itu nanti mau diapakan oleh LPNU, apakah diberi pembekalan kembali, kemudian ada modal atau pelatihan supaya bisa meningkatkan pendapatan usahanya. Itu bisa jadi mungkin branding ya. Dulu kan sempat rame adanya warung NU, warung retail NU, itu sembako, kemudian toko kelontong. Bisa jadi nanti dari LPNU membranding pengusaha-pengusaha yang punya kesamaan usaha gitu. Kemudian setelah Koin KIU, kami juga ada donasi digital.
atau campaign. Kami menyasar para pengguna media sosial, baik itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya, untuk memudahkan berinfak maupun berzakat. Itu lewatnya media sosial. Kami juga sudah kerjasama dengan salah satu bank. Kami menggunakan kris, menggunakan kris untuk memudahkan transaksi biar tidak terkena biaya admin. Gitu. Baik, berarti sudah bertransformasi ke teknologi seperti itu ya untuk Lasisno. Iya. Baik, kita cut terlebih dahulu Mas Adam dan Mas Arkan. Nanti kita akan kembali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih dengan narasumber yang sama pemirsa, yaitu ada Mas Arkan dan Mas Adam. Kita sapa kembali. Ya, halo. Ya, luar biasa ya, masih semangat ya ini karena segmen terakhir ini Mas Adam dan Mas Arkan. Saya menunggu salam yang ketiga loh. Biar kayak Ustazah mumpuni. Setiap ini ya masuk kita salam gitu ya. Iya, luar biasa. Itu salah satu doa juga kan ya Mas Adam ya dan Mas Arkan. Baik, ini kita sudah berbincang mengenai banyak hal tadi, mengenai Lasisno, mulai dari program, kemudian kiprahnya saat ini di Kota Pekalongan dan dunia pun tadi sempat dibahas. Kemudian hal-hal menarik lain yang ada di Lasisno, terutama tentang santunan seperti itu. Nah, saya ingin mengarah ke Mas Arkan ini. Bentuk santunan ini seperti apa Mas Arkan? Dipersilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Untuk santunan yang dilaksanakan oleh Lasisno tiap bulan ini, itu bentuknya kita kan santunan untuk anak yatim. Baik. Anak-anak yatim. Jadi sasaran kita itu kan data dari Muslimat NU. Terus nanti kita lebih banyaknya ini di umur sekitar anak sekolah SD. Oke, ini mulai saat ini ya. Gitu ya. Terus itu juga dengan jumlah sekitar 50 sampai dengan 100 anak. Itu per kelurahan. Terus bentuknya apa? Bentuknya itu satu, itu ada uang tunai. Yang kedua, itu ada peralatan atau perlengkapan sekolah, karena kan memang umuran sekolah dasar dan juga dasar ibtidaiyah gitu ya. Terus juga di situ agar lebih menarik, juga kita kemarin itu sempat isi dengan beberapa hiburan ya. Ya bukan sempat ya, tapi memang selalu ada hiburannya gitu. Itu yang terakhir kemarin ada hiburannya itu dari badut, karena kan cukup lama katanya dari anak-anak ini tidak melihat badut. Akhirnya dari Muslimat itu memberikan saran untuk diberi badut, bagaimana ya, enggak apa-apa kan gitu. Ya alhamdulillah akhirnya lebih cair, lebih anak-anak ini ya lebih tertarik lagi itu, lebih bahagia terutama. Mungkin itu yang bentuk dari santunan anak yatim piatu gitu. Luar biasa, Masya Allah sekali ya, menyiarkan kebahagiaan juga di tengah-tengah teman-teman kita yang mungkin masih kekurangan seperti itu ya Mas Adam ya dan Mas Arkan. Nah, saya ingin mengarah ke Mas Adam ini mengenai Lasisno kembali, tentang kegiatan rutin dari Lasisno ini seperti apa sih Mas, selain santunan anak yatim dan tadi yang sudah disebutkan? Ya, untuk santunan kegiatan rutin, geng. Itu kegiatan rutin dari Lasisno sendiri, kita ada ngopi, Mbak. Ngobrol filantropi. Ngobrol filantropi. Wah, namanya aja udah estetik ini. Berarti dalamnya juga estetik. Ya, oke. Ini kami niru programnya dari pusat. Jadi memang ada ketentuan sih, harus ada ngobrol filantropi di tingkat masing-masing cabang. Itu kami untuk konsepnya adalah mengumpulkan tenaga-tenaga atau petugas lapangan dari tim fundraising. Petugas lapangan ini yang bertugas untuk menarik koin NU yang ada di warga. Oke. Betul. Yang menggunakan kaleng tadi ya, Mas Adam ya. Kaleng.
Itu kan seringkali karena bersentuhan langsung atau berhadapan langsung dengan warga, maka nanti akan menemui banyak permasalahan atau hal-hal baru ketika mereka menjalankan tugas. Nah, di forum ini mereka nanti akan saling menyampaikan dan dipersilakan juga untuk saling menjawab. Karena baik. Kami mengajari supaya petugas-petugas yang baru ini rata-rata masih muda, usianya di bawah kami semua. Walaupun ada yang tua juga sih, kebanyakan ada yang muda. Nah, itu kami bebaskan mereka untuk bertanya, menyampaikan permasalahan, karena mungkin dari forum itu masing-masing juga bisa menjawab, dan harapan dari forum itu bisa saling menguatkan. Karena namanya tim itu kan harus kompak ya, harus kompak dan satu tujuan. Kemudian selain evaluasi juga ada, kami juga nanti akan menambahkan materi yang di luar tugas mereka, tugas fundraising. Kami berikan pembelajaran atau materi wawasan tentang ekonomi berkelanjutan. Contohnya nanti mungkin dari Dewan Syariah kami yang kebetulan dari pengusaha bisa memberikan wawasan tentang wirausaha. Wow, luar biasa, ternyata dari ngopi tadi ya, ngobrol filantropi ya, Mas Adam ya. Ini ternyata menarik sekali gitu. Di dalamnya juga ada evaluasi program, kemudian ada mungkin obrolan yang nantinya akan menjadi sebuah pembelajaran, dan ini tentunya iya benar sangat bermanfaat untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, apalagi mereka yang beragama Muslim seperti itu ya, Mas Adam dan Mas Arkan. Oke, baik, saya ingin lanjut bertanya kembali mengenai tentang kegiatan rutin tadi sudah kita jawab seperti itu, sudah kita jelaskan seperti itu. Nah, Mas Arkan, spirit atau trust apa sih yang dibawa menurut Mas Arkan ya? Trust apa yang dibawa untuk masyarakat? Karena kan ini kan lembaga santunan seperti itu. Trust apa yang dibawa gitu? Kepercayaan seperti apa untuk masyarakat di Kota Pekalongan untuk Lazisnu itu sendiri? Ya, terima kasih. Kita kembali ke trust atau berarti kepercayaan dari masyarakat. Ini kita kembalikan ke konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia kita ya yang bermanfaat seperti itu gitu ya. Artinya dari Lazisnu ini kita juga memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita itu memang sebagai manusia ya harus saling bantu membantu, saling ya. Tolong menolong. Kita ketika bisa dengan tenaga ya dengan tenaga. Kalau memang untuk infak sodako itu kelihatannya ya sebuah keniscayaan kan gitu kan. Betul. Untuk dilakukan untuk semua umat Islam. Jadi ya kita yang memberikan trust itu lewat Lazisnu, kita memang memberikan edukasi itu hampir tiap minggu yang ada pengajian di masyarakat itu dari PCNU sendiri, dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan itu juga memberikan instruksi ke ranting-ranting untuk menginformasikan bahwa Lazisnu ini ya agar diinformasikan kepada masyarakat yang ada di ranting seperti itu. Dan juga Mas Adam beserta kami dari Lazisnu ini sejak April ya Mas Adam ya. Sejak April itu kita muter memberikan edukasi dan sampai sekarang itu juga masih, karena memang pentingnya ataupun berzakat, berinfak, bersedekah untuk untuk masyarakat luas itu ya kembalinya nantinya ke diri pribadi-pribadi masing-masing seperti itu. Mungkin itu yang kita bangun dengan masyarakat seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi memang banyak sekali keutamaan dalam bersedekah seperti itu ya, Mas Adam dan Mas Arkan ya. Jadi untuk anak-anak muda, apalagi saya rasa semua lembaga juga masuk ke arah anak muda juga seperti itu. Nah, menurut Mas Adam nih selaku ketua dari Lazisnu melihat perkembangan anak muda sekarang dengan ya ini bersedekah ini seperti apa? Dipersilakan. Ya, untuk anak muda ini kan
trennya dulu sempat rame kan, muda foya-foya, Muda foya-foya, tua masuk surga. gitu ya trennya ya. Enak sekali itu. Sekali saya juga Itu mau. tren tahun berapa ya, Mas Ya, Adam? sebelum saya lahir mungkin. Oh gitu. Oke. Monggo Gitu. dilanjut. Untungnya di bonus demografi kali ini kan banyak Ya. anak muda yang bisa dikatakan dari tingkat ekonomi itu bisa lebih baik. Dulu di usia saya 25 tahun belum bisa apa-apa, sekarang di umur 25 tahun dia sudah jadi pengusaha. Iya. Betul kan? Nah, harapannya dari yang muda-muda ini, di samping mereka bekerja atau mengumpulkan uang untuk kebutuhan pribadi, itu kita juga harus mengingatkan, Mbak. Kami di Lasisnu itu tugasnya cuma mengingatkan, ayo zakat, ayo infak, ini ada warga, ada teman yang harus dibantu. Maka kami berikan kemudahan. Yang mau infak rutin setiap hari, setiap bulan diambil, bisa lewat koin atau lewat kris atau transfer. Yang mau zakat setiap tahun repot, kami bisa jemput setiap bulan, atau misalnya setiap tahun sekali kami bisa jemput. Jadi kami itu hanya mengingatkan. Reminder ya seperti Iya, itu ya reminder. Mas ya. Kemudian saya mau menambahi tadi Ya, silakan. yang trust itu kan. Mhm. Di Lasisnu ini kami memang awalnya itu dibentuk sebagai lembaga resmi. Ya. Kami ada SK dari Kemenkumham, dari Kemenak, komplit lah. Itu artinya kami benar-benar lembaga yang resmi dan dipercaya oleh pemerintah sebagai pengelola dana infak, zakat, sodako. Artinya warga yang mau berinfak zakat lewat Lasisnu bisa dengan leluasa atau tanpa khawatir dananya atau zakatnya atau infaknya itu diselewengkan untuk kegiatan yang macam-macam. Karena kami ada pertanggungjawaban, selain di kepengurusan cabang juga, Kemunfiknya juga ada pertanggungjawaban, ada laporannya. Ke tingkat wilayah dan pusat pun kami ada laporannya. Artinya semua kegiatan pentasarufan dan penghimpunan yang kami lakukan semua dilaporkan. Jadi gitu. Jadi ya itulah tadi ya untuk Iya. membangun trust kepada masyarakat dan ya anggota tentunya seperti itu ya. Betul. Mas Adam dan Mas Arkan. Baik, pertanyaan berikutnya ini mengenai apakah dari Lasisnu sendiri punya strategi khusus agar Lasisnu ini terus berkembang seperti itu? Mungkin dari Mas Adam dulu, dipersilakan. Kalau strategi khusus sih kami diawali dari yang sekarang. Jadi mempersiapkan kepengurusan yang baru dengan cara menyiapkan calon-calon pengurus yang sesuai dengan bidang-bidangnya. Kami hanya 8 orang. 8 orang ini nanti juga harus bisa menelurkan masing-masing itu paling tidak ya 2 orang supaya bisa menjalankan tugas berikutnya ketika kami sudah selesai atau dipercaya kembali. Nah, fokus kami di sampai akhir Desember ini kan hanya menjalankan program yang sudah ada. Kemudian ketika NU ini Januari nanti mau konferensi cabang, Mbak, pergantian Oke. kepengurusan. Otomatis ketika pergantian pengurusan kami juga selesai. Nah, nanti tergantung dari pengurus yang baru menunjuk kami atau tidak. Ketika menunjuk kami kembali, otomatis akan menjalankan atau melanjutkan program-program yang memang belum selesai. Di antaranya itu melengkapi kepengurusan Lasisnu yang baru. Kalau di Lasisnu itu kan ada dua bentuk kepengurusan. Yang pertama kepengurusan harian, kemudian yang satunya manajerial. Oke. Yang kepengurusan Lasisnu ini yang harian ini yang inti dari Lasisnu. Kalau yang manajerial itu meliputi ada direktur, ada manajer sampai ke kepala-kepala bidang divisinya masing-masing gitu. Jadi sementara ini kami merangkap, selain pengurus kami juga manajerial gitu. Luar biasa ya.
Mas, menuju 1 menit terakhir ini. Untuk Mas Arkan sendiri, harapan, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama di Lazisnu itu sendiri seperti apa? Nanti disambung oleh Mas Adam ya, seperti itu. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Harapan untuk Lazisnu ke depan, ini semoga Lazisnu ini bisa tambah memberikan manfaat, khususnya untuk masyarakat Nahdiyin dan pada umumnya untuk masyarakat di seluruh Kota Pekalongan. Karena memang Lazisnu ini memang bukan hanya memberikan layanan sosial, tapi juga kita seperti tadi yang disampaikan Mas Adam, ya layanan dari mulai sebelum lahir sampai dengan setelah meninggal, seperti itu. Jadi semoga harapannya Lazisnu ini bisa terus memberikan manfaat, terus juga saya yakin insya Allah untuk Lazisnu ini ketika kita menjadikan Lazisnu ini tempat untuk berkhidmah, artinya kita nantinya akan berhati-hati. Baik itu tadi yang sudah disampaikan Mas Adam, sedikit menyambung, nanti ada pelaporannya sehingga trust yang dibangun itu akan terus terjaga oleh masyarakat. Karena ketika trust itu sudah terjaga, pastinya juga Lazisnu itu akan terus ada dan tetap memberikan manfaat, seperti itu Mbak Ayu. Mungkin Mas Adam? Ya, luar biasa. Dipersilakan untuk Mas Adam menambahkan sedikit saja apa yang ingin disampaikan. Harapan untuk Lazisnu ya tadi sama, intinya sama dengan Mas Arkan. Kemudian kami mengajak warga ini untuk tidak ragu untuk bersedekah lewat Lazisnu. Kemudian lewat Lazisnu kami juga punya jargon, Mbak. Apa itu jargonnya? Jadi apa nama kemarin itu? Dari umat, untuk umat, oleh umat. Satu lagi boleh? Boleh. Ya, jadi dari tadi kita menginformasikan belum memberikan informasi terkait dengan kantornya Lazisnu itu di mana ya Mas Adam? Kan ya. Jadi untuk seluruh warga Kota Pekalongan, adapun kantor Lazisnu itu di Komplek Gedung Aswaja lantai 1 di sebelah kanan. Jadi untuk seluruh warga masyarakat Kota Pekalongan apabila ingin memberikan ataupun infak atau bersedekah atau berzakat, bisa ke Lazisnu, nanti bisa ke Komplek Gedung Aswaja. Nah itu perlu dicatat ya pemirsa ya. Luar biasa sekali Mas Adam dan Mas Arkan. Namun kita sudah berbincang banyak hal mengenai Lazisnu ya. Jadi pemirsa, yang bisa kita petik bersama di sini yaitu tentang bersedekah, seperti itu ya. Ternyata sedekah ini adalah ya suatu amalan yang memiliki banyak keutamaan, seperti itu. Siapa yang ikhlas dan tulus bersedekah, tentunya Tuhan ya tidak akan segan dalam memberikan atau melipat gandakan rizkinya, hartanya, serta kebaikan-kebaikan mereka yang berbudaya dalam bersedekah di tiap harinya, seperti itu. Jadi Lazisnu berkiprah, umat menjadi berkah. Ya, terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia menonton kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Mas Adam, terima kasih Mas Arhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya Yusita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.